Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi PRM Purwo Selatan yang saya hormati, ini sudah jam 5 lebih 1/4. Ini kok belum lengkap ya. Belum lengkap karena hujan menurut Pak Barno. Padahal sini enggak hujan. Sini nggih. Puji syukur, mari Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pagi hari ini kita selalu diberikan waktu, kesempatan, diberikan kesehatan ya, sehingga dapat bersama-sama hadir dalam pengajian Ahad pagi ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran dari Bapak Ibu mendapatkan tambahan ilmu, sehingga Bapak Ibu nanti dengan ilmu yang kita dapatkan menjadi panduan kita dalam beramal. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita sudah mempunyai ilmu, itu ya harus diamalkan. Nah, maka bahasanya adalah amal kita harus ilmiah. Amal kita harus berdasarkan ilmu, namanya amal yang ilmiah. Ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan di pengajian yaitu diamalkan, sehingga dua-duanya kena. Ilmunya amaliyah, amalnya ilmiah. Nah, gitu. Jadi jangan sampai beramal tidak menggunakan ilmu. Nah, nanti tidak dikira ngawur. Nah, kalau sudah ngawur ya tidak akan diterima oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada hari ini kita kalau tidak salah sudah di tanggal 7. Bulan apa Bapak Ibu? Tanggal 7 bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, orang Jawa namanya ruwah. Ruwah. Ya, nah itu termasuk kearifan lokal ya, lokal wisdom ya. Karena apa? Menggampangke bulan Komariah itu kalau di Jawang itu disebut ya bulan Jowo. Komariah sama dengan bulan Jowo. Sebenarnya sama, cuma kemudian nama-namanya itu disesuaikan dengan lidah Jawa. Misalnya bulan Muharram, karena di Muharram itu ada peristiwa ya, Asyura itu ya, Asyura tanggal 10 Muharram yang kita diperintahkan untuk berpuasa itu ya, maka kemudian dikasih nama Suro. Nah, kemudian Sapar nggih tetap Sapar. Kemudian Rabiul Awal karena ada peristiwa namanya Maulid Nabi, maka terus diganti Maulid. Disesuaikan dengan lidah Jawa jadi Mulut. Nah, itu ya. Oke. Ya, bulan Mulut. Nah, sebenarnya Rabiul Awal terus Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir kemudian diganti dengan Ba'do. Sebenarnya bukan Ba'do, Ba'da. Nah, Ba'do itu sebagian. Nek Ba'da itu sesudah. Nah, Ba'da Isya berarti sesudah Isya.
Nek ba'do Isya itu ya setengah separuh Isya. Ya itu. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sama. Kemudian setelah itu Rajab ya diganti Rejab menbena. Nah, ilat Jawa gitu. Sasi apa iki? Rejab. Kemudian di bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu diganti dengan Ruwah. Ruwah mungkin dari kata arwah, ruh. Ini kemudian ada tradisi. Sebenarnya ini tradisi saja, itu bukan dari ajaran Islam. Maka tradisi ini mestinya ya kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Apa itu? Ya percaya adanya ruh-ruh dari orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian perlu didoakan. Nah, maka kemudian ada tradisi ziarah kubur. Nah, beberapa waktu lalu sebelum Covid dan sebelum-sebelumnya itu sering kalau di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban itu bandara ketika masih di sini di Adi Sucipto itu penuh, rame. Karena apa? Ya tradisi itu. Orang cenderung pulang untuk berziarah kubur. Nah, memang berziarah kubur itu termasuk sunnah. Oke, sunnah. Tetapi sunnah itu muncul setelah larangan. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Nabi begitu. Fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah. Jadi kalau ada perintah, yang perintah itu datang setelah larangan, maka itu bukan wajib. Ya, anjuran. Jadi maaf ya, diwangi saka Jakarta, saka Sumatera pada pulang untuk apa? Ziarah kubur. Nah, ini. Karena apa? Yaitu fazuruha, berziarahlah. Tetapi mestinya jangan sampai dipahami itu adalah wajib. Jadi monggo kalau mau ziarah kubur, tetapi di Islam tidak ditentukan harus di bulan Ruwah atau Sya'ban. Coba besok Ruwah di akhir-akhir itu, bapak-bapak ibu-ibu pasti akan banyak menyaksikan di makam-makam itu ya. Di makam-makam membawa bunga. Wah, maka bunga itu laris biat ini. Duwe mawar, melati, semuanya indah. Iya. Ini ya. Jadi monggo kita kalau mau ziarah ya ziarahlah. Tapi jangan sampai punya keyakinan ziarah kubur yo bolehnya hanya ketika bulan Sya'ban, bukan begitu. Mendoakan orang tua ya tidak hanya di bulan Sya'ban, setiap saat. Itu kesolehan kita ya, insya Allah bermanfaat bagi orang tua kita. Nah, setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Jadi kita ini sudah hampir mungkin tinggal 23 atau 22 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kira-kira di antara bapak ibu sudah berapa tahun, sudah berapa kali bapak ibu berpuasa? Berapa kali? Ada yang sudah 50 kali? Sudah? Ada ya? Ada yang yuswane sudah 70 tahun. Nah, berarti sudah lebih dari 50 kali. Ya. Kalau saya belum sampai 50 tahun berpuasa. Iya. 50 kali. Ada yang baru 30.
Kalau saya kalau 40 lebih. Padahal orang-orang yang mengerjakan puasa itu puasanya benar dan diterima Allah, maka akan diampuni dosanya, dosa-dosa sebelumnya. Gitu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, apa ya, ada yang tidak karena iman? Ya ada. Saya kenal orang yang nggak pernah sholat, tapi puasa full terus. Kenapa kok puasa? Lah, tonggo-tonggo ini ada poso kok. Gitu. Itu bukan karena iman, karena tonggo. Nah, ini yang karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Maka kalau Bapak Ibu sudah puasa sampai 20 kali, 20 tahun, 30 kali, 40 kali, ya, bahkan 50 kali, itu idealnya jadi orang yang bersih, tidak ada dosa. Tapi pertanyaan saya, apakah ada dari Bapak Ibu yang tidak punya dosa? Ada. Bu Mirah paling yang tidak punya dosa. Ya, nggak punya dosa, wong tiap tahun puasa, ya dah. Kalau puasa di bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa dahr, puasa sepanjang tahun. Kalau setiap tahun puasa Ramadan dan setiap tahun puasa Syawal, berarti kan selama 50 tahun puasa terus. Kan gitu kalau di logika begitu ya. Nah, jadi bersih Bapak Ibu, orang duwe dosa. Ini yang ibu-ibu wajahnya semua berseri-seri karena ndak ada dosa. Putra-putrane nguaske ibu-ibu itu seneng karena wajahnya berseri-seri. Melihat bapak-bapak juga begitu. Meskipun kelihatan ngantuk banget, ya tetap berseri-seri. Pokoknya enengnya wong seneng, nah, melihat itu. Lihat Pak Bari seneng. Waduh. Ini karena apa? Tidak ada dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu boleh senang kalau yakin tidak mempunyai dosa. Tetapi kenyataannya sekarang, kenyataannya Bapak Ibu punya dosa apa enggak? Punya. Ya punya dosa. Karena manusia memang, ya, bahasa Jawa itu kanggonan lali lan luput. Nah, itu nek saya bahasakan ke bahasa Indonesia enggak pakai apik. Karena tempat salah dan lupa. Anggere salah, yo aku menungso kok. Anggere lali ngono, anggere salah begitu. Padahal enggak. Kanggonan itu artinya ya kau kenapa? Ya berpotensi gitu ya. Ya nek terus ya apa-apa salah, apa dosa ya. Piye ya, nanti dianggap enggak bertanggung jawab kan gitu. Ya, dulu pernah saya sampaikan di sini juga. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang setahun persis nggak punya dosa, nggak punya salah? Dijawab nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, apakah 1 bulan penuh bisa tidak berdosa, tidak bersalah? Bisa enggak Bu? Nggak bisa ya? Sebulan penuh loh, nggak salah? Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa seminggu, sepekan ora salah belas, ora iso. Ya nek ra iso sedina ora salah. Ini dari tadi pagi bangun, jenengan sudah berdosa apa belum? Sudah belum? Belum, alhamdulillah. Ini sudah dapat 1 jam ya? Dari 4:30 tuh tadi?
Setengah 5 sampai sekarang wis randi dosa. Nanti dari jam setengah 6 sampai setengah 7 kira-kira di dosa ora? Enggak ya? Enggak bisa ya, berarti 2 jam. Nah, 2 jam. Terus diundur lagi sampai setengah 8. Bisa ndak? Kuat ndak kira-kira nggak berbuat dosa sampai setengah 8? Ayo, ayo. Tidur? Ya nggak tidur nanti ya ndak dapat pahala no. Kita itu yang terbaik amalnya itu kalau kita melakukan kok tidur. Tidur itu kalau ngantuk lah itu tidur. Ya. Usahakan waktu kita bermanfaat. Ya. Bagusnya memang begitu. 1 jam bisa tidak berdosa, tidak bersalah, tambahi 1 jam. Nanti kalau sampai 24 jam berarti sehari tidak berdosa. Nah, itu. Tapi nyatanya Bapak Ibu sulit. Angil toh? Angil. Makanya nggak ada jaminan nek kita itu terlepas dari dosa, dari salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ini kemudian memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan. Antara lain adalah bulan Ramadan. Nah, yang tadi saya sampaikan, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, karena berdasar hadis tadi, maka hendaknya kita Bapak Ibu siapkan betul-betul. Siapkan berbagai hal yang nanti bisa menopang. Menopang apa? Ya supaya kegiatan Ramadan kita benar-benar efektif untuk menghapus dosa. Di tahun yang lalu saya juga sudah sampaikan paling tidak persiapan spiritual. Ya. Spiritual itu apa saja? Ya roh kita disiapkan untuk puasa. Ridho menerima keputusan Allah ini untuk puasa. Senang nyambut puasa itu. Ya. Ini. Kalau punya salah, punya dosa, minta maaf. Ya. Tadi kalau Bapak Ibu punya orang tua sudah di kuburan, dilengke itu apa Pak Andi? Dilengke, dimenke. Bahasa Indonesia apa dimenke itu? Diluangkan waktunya sampai mengeluarkan banyak uang untuk bisa ziarah kubur dalam rangka berbakti kepada orang tua. Ya apalagi terhadap orang tua yang masih hidup, ya, mestinya lebih diperlukan. Nah ini yang pertama, itu persiapan ruhiyah spiritual. Yang kedua persiapan jasmani. Ini juga penting. Badannya ya diusahakan sehat. Bagaimana caranya? Ya nek krasa klerek-klerek mulai gitu ya. Ya piye carane? Apa diperiksakan ke dokter? Apa sekarang sudah dimulai ditata makannya? Ya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk puasa di bulan Sya'ban. Supaya apa? Ya ini sebagai pemanasan. Nek bahasanya orang kulon sana warming up. Apa Bu? Apa itu? Warm itu apa? Panas. Pemanasan. Pemanasan. Coba mulai pemanasan. Ini udah tanggal 7 toh? Senin, besok Senin. Nah ini kalau mau puasa apa perlu kita sahur bersama? Sahur bersama. Siapa yang akan mempelopori?
Yang menyediakan ya ibunya masing-masing di rumah, cuman mungkin di halu-halu. Ayo kita sahur. Nah, gitu. Oke. Monggo nek sahur bersama besok pagi jam 4. Kita sahur bersama. Itu persiapan fisik kita. Jadi kita sudah mulai pemanasan. Oke. Ya, kalau ujuk-ujuk, ujuk-ujuk itu tiba-tiba, ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung itu biasanya, wah, hari pertama, hari kedua itu kalau anak-anak kita itu nggak kuat ya untuk bergerak kadang-kadang, wes mung tempat tidur. Nanti udah jam 5 itu kan masjid sok ra gelem. Karena apa? Saking beratnya kupingnya. Gitu. Ya, tapi kalau udah mulai insyaallah ya. Monggo nanti mulai di bulan Sya'ban ini, karena Nabi SAW mencontohkan beliau puasa seakan-akan tidak berbuka. Artinya puasa banyak puasanya gitu daripada tidaknya. Itu puasa Senin Kemis bisa, nanti Ayamul Bid bisa. Nek kuat puasa Daud, nek kuat. Kemarin siang di tempat saya itu ada ceramah, orang ceramah yang menyampaikan bahwa orang itu puasa 18 jam itu malah bagus. Tapi pola makannya itu 18 jam itu tidak makan itu setiap hari, dan dia hanya makan 6 jam. Ya, 6 jam. Orang-orang di Eropa sana, di Norwegia, itu di Italia biasa puasa itu 20 jam. Jadi tidak puasa hanya 4 jam. Itu enggak apa-apa, ternyata badan kita itu kuat. Cuma ada yang beranggapan, kuwi po enggak menyiksa karena bisa dehidrasi. Yang saya ceritakan sampai 16 jam itu memang tidak kemudian tidak minum mereka. Jadi minum air putih, tapi tidak makan. Jadi waktu makannya sehari semalam itu hanya 6 jam. Itu ternyata sehat. Bahkan penyakit-penyakit hilang, kanker juga hilang. Kanker itu ternyata bisa, karena kanker itu senang dengan gula. Jadi kita banyak makan gula atau karbohidrat juga itu rentan terhadap penyakit, diabetes, kanker segala itu. Itu kok cocok ya dengan kita puasa itu tadi. Ya, kembali ke tadi, kita pemanasan dengan puasa di bulan Sya'ban. Ya, di Islam memang ajarannya itu gitu. Sholat juga ada pemanasannya. Misalnya Bapak Ibu sholat wajib, sholat maktubah yang 5 waktu. Ya, itu juga ada pemanasannya dengan sholat sunat rawatib. Ya, sebelum subuh tadi itu sholat 2 rakaat. Itu kan pemanasan. Nanti setelahnya, kalau setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya juga ada sholat sunat. Itu sebagai pendinginannya. Mungkin ini yang Ramadan juga ada pendinginannya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini, jadi badan kita jadi enak. Nah, itu persiapan jasmani. Kemudian yang ketiga itu adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Jadi ilmu yang terkait dengan Ramadan. Nanti kita bahas ini, persiapan ilmu yang terkait dengan Ramadan. Dulu ketika saya kecil, gawine ngarit. Ya, kalau ngarit itu ke perang keluar darah. Itu saya bilang, wah aku batal keluar darah. Karena dulu tidak banyak yang memberikan penjelasan keluar darah itu darah apa gitu ya. Jadi gua alasan. Terus dulu itu kalau mandi di
Dikali itu kan biasanya ngon bendungan itu. Nah kemudian gebelebek ngombe, aku batal lah napa? Aku ngombe. Padahal cuman pengen segera membatalkan. Itu ya anak-anak begitu. Nah mestinya sekarang udah zaman seperti ini sudah ada pemahaman. Yang dimaksud keluar darah itu adalah darah haid. Nah kalau makan minum dengan sengaja itu baru batal. Kalau nggak sengaja mau ngadus gebelebek enggak apa-apa. Seperti itu. Itu persiapan fikriyah. Yang penting juga adalah persiapan maliyah. Persiapan harta. Ya, harta kita siapkan. Untuk apa? Ya sekarang itu kalau tidak disiapkan ujuk-ujuk sampai di bulan Ramadan, padahal Ramadan itu banyak kesempatan bersedekah. Ya, bersedekah. Di musola tadi malam sudah direncanakan akan ada buka puasa bersama setiap hari di sebelah musola ini bisa insya Allah. Nah, yang ngersake besok bisa setiap hari ke musola. Iya setiap hari musola. Iya, tidak gratis Pak. Oh gentian kok itu. Gentian, jadi dijadwal. Misalnya hari Senin itu siapa, menunya apa, supaya nanti bisa berganti-ganti menunya. Hari ini sayurnya sayur gori misalnya, besok gudeg, besoknya tewel. Ya akhirnya iya bosen nanti loh, kan gori gudeg tewel sama. Akhirnya terus dijedik, alah besok paling-paling bar gudeg terus tewel. Nah gitu, akhirnya nggak mau di sini. Ya tetap diubah. Nah, misalkan hari ini gudeg, besok opor, besoknya lagi rendang, besoknya lagi daun pepaya, besoknya lagi tongseng, gantung tuseng-useng, sama. Gitu. Nah, untuk menyediakan itu kan perlu mal, perlu harta. Kalau jamaahnya banyak, insya Allah sebulan itu bisa kemungkinan hanya sekali atau 2 kali. Kan enak, tapi gantian. Yang menyediakan gantian. Jadi semua punya kesempatan untuk beramal. Karena apa? Siapa yang memberi makan, memberi buka orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ini. Nek ngono pahalanya orang berpuasa kelong, enggak. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini berbagi pahala. Itu namanya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi penak nanti kalau kebetulan rada wegah masak. Weh nganu wae yo. Buka bersama. Enggak apa-apa, datang saja ke musola. Atau mungkin di tempat-tempat lain gitu. Baitur Rahman Sidoarjo misalnya. Kok Raono Pak Bambang meluncur ke sini. Ya, enggak apa-apa gitu. Insyaallah nanti bagus. Itu Bapak-bapak persiapan kita di bulan Ramadan. Kalau sudah kita persiapkan secara baik, insya Allah kita mengisi bulan Ramadan ini, bulan Ramadan besok ini dengan amal-amal yang insya Allah semua bermanfaat. Sehingga Ramadan kita Ramadan yang berkualitas. Nah, ini Ramadan yang berkualitas. Nah, harapan kita seperti tadi, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu.
penak banget nek dosane diampuni. Itu bagi orang yang beriman begitu. Nek orang yang tidak beriman itu dosa ya apa ora ketok. Ya kan begitu. Dosa itu enggak kelihatan. Nek dosa kemudian menjadi wajah ini ada bekasnya, nah itu orang takut. Satu dosa bekas satu dosa bekas lagi, satu dosa bekas lagi, 1000 dosa wajahnya kayak apa? Ya, tapi kan enggak seperti itu. Dosa itu adanya besok ketika kita di akhirat itu kita tahu. Makanya di dunia ini adanya adalah amal, di akhirat adanya adalah hisab. Di dunia tidak ada hisab, adanya adalah amal. Di akhirat adanya adalah hisab, ya, tapi sudah tidak ada amal. Sehingga kita hisab kita, perhitungan kita ternyata banyak yang tidak baik, tidak bisa kembali ke dunia. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah mempunyai banyak amal. Ya, di akhirat insya Allah akan enak. Ini Bapak Ibu persiapannya. Nah, kemudian saya akan sampaikan ini di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sudah membuat buku tuntunan Ramadan. Ini sebenarnya sudah disosialisasikan. Ini sudah mulai tahun 2007, berarti udah lama sekali. Cuman ini kan jarang atau tidak dikaji oleh para Bapak Ibu, sehingga secara rutin menjelang Ramadan selalu diingatkan dengan tuntunan bagaimana supaya berpuasa berRamadan dengan benar sesuai dengan tuntunan. Ya. Saya masuki yang pertama, puasa. Puasa itu apa toh? Puasa itu aslinya bermakna al-imsak, menahan. Ya, menahan. Apa yang dimaksud dengan menahan? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, terbit fajar ya sampai terbenamnya matahari. Jadi ukurannya bukan jam. Ukurannya bukan jam. Nek jam itu bisa berbeda-beda. Kadang 13 jam, kadang 14 jam. Bahkan di negara-negara lain itu bisa tadi saya sampaikan bisa 18 jam. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ngitung itu kira-kira 14 jam di kita. Pas Senin atau pas Kamis itu saya makan tetapi ini jam 4 nanti buka puasa. Ini buka puasanya jam 6 lebih loh. Saya itu sampai tak tunggu nih, iki TVRI Jogja iki sakjane adzan apa ora toh saya begitu. Lah sudah ngedep itu kok belum adzan. Terus saya lihat di ADTV sudah ada. Ternyata duluan ADTV. Jadi besok kalau bapak-bapak pengen segera buka, jangan TVRI Jogja, ADTV saja. Iya. Itu. Lah sini juga Pak Gito sudah adzan. Kemarin hari Kamis juga begitu. Hari Kamis TVRI dengan Pak Gito di sini duluan Pak Gito. Pak Gito itu bareng karo ADTV. Itu biye ya nang ngono kuwi. Lah kalau saya nunda-nunda akhirnya di jamaah maghribnya di Al-Falah saya telat. Ya, makanya saya sudah tak siapkan. Ini udah wayahe siap ke makan. Nah, gitu. Oke. Jadi ukurannya apa Bapak Ibu? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, saya pernah ditanya sama teman yang suaminya itu berijtihad sendiri. Dia ngitung. Misalnya 14 jam tadi. Nah, kemudian dia akan mengundur. Rodok karipan, begitu bangun langsung sahur.
padahal sudah waktu subuh. Terus dengan istihadnya, buka puasanya, teman-temannya sudah buka puasa, dia ngitung menit tadi, mundur. Oh, itu. Jadi, gitu. Nah, tambahi berapa menit. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Karena ukurannya itu bukan jam. Tetapi waktu terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan terbitnya matahari loh ya. Itu yang sering kita nggak cermat, terbitnya matahari. Karena terbit matahari dengan terbit fajar itu berbeda. Ya. Dan kita sering itu kalau ketika kita masih kecil dulu ada jeda namanya waktu imsak. Nah, waktu imsak itu sebenarnya masih boleh, ya, kadang masih kira-kira 10 menit sebelum subuh. Ini yang nanti menjadi pemahaman kita. Jangan keliru bahwa waktunya itu waktu masuk subuh, nah, terbitnya fajar. Bukan 10 menit sebelum subuh dan bukan terbitnya matahari. Nah, ini ya, ini waktu puasa. Kemudian dasar hukum puasa itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Bapak Ibu sudah hafal itu. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Berarti orang-orang sebelum Islam itu sudah ada tuntunan berpuasa. Orang-orang Nasrani itu puasanya 40 hari. 40 hari. Ya. Coba nanti jangan cek, tanya kepada tetangga. Ya. Kapan dia waktunya itu? Nah, ini yang saya yang belum paham. Ini kalau tidak salah hari Rebo kemarin ketika kita pemilu itu Rabu Abu. Rabu Abu. Itu puasa mereka. Sing gelem poso. Tapi puasanya tidak seperti kita itu. Jadi puasa itu tidak makan opo gitu yang disenangi kalau nggak salah gitu. Nah, nanti di googling ya, ya, tapi mereka ada tuntunannya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdillah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Nah, dari Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, Islam itu didirikan atas apa Bu? 5 hal. Nah, yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang pertama adalah syahadat. Syahadat. Syahadat ya Mas Ponci ya. Pertama itu syahadat. Ya. Urusan KTP belakangan Mas Ponci, yang penting sudah syahadat. Saya menyesuaikan KTP-nya. Pulang ganti KTP. Tidak apa-apa, langsung tulis saja. KTP Islam. Nah, insya Allah. Ini jamaah ini mendukung semua kok. Gitu. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Nah, mendirikan sholat. Ini tertib ini. Ya. Di kita, di masyarakat kita masih banyak yang sholatnya belum tertib. Saya itu sudah ngajak teman-teman untuk data, tapi belum terlaksana. Jadi misalnya datanya itu per RT lebih enak sebenarnya.
Jadi Pak RT, waktu Pak Jumbadi itu sudah pernah ya Pak ya sampaikan ya, Pak RT Pak Jumbadi itu dulu. Kita data di RT kita itu yang Muslim berapa kakak. Dari kakak itu masing-masing punya keluarga berapa. Yang sudah sholat berapa. Nah itu untuk peta pembinaan umat. Gitu. Tapi ya sampai sekarang nanti Pak Jumbadi berapa periode Pak itu udah lengser. Nah itu belum terdata, belum terdata. Di sini di RT saya juga belum terdata, sehingga pembinaan umat itu nggak efektif. Ya. Saya dulu diajak dari rumah ke rumah itu untuk ngajak itu ke masjid ini. Juga nggak belum berhasil sampai sekarang. Ini monggo nanti karena ini rukunnya Islam, syahadat mungkin sudah syahadat, sholat belum. Yang berikutnya wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ini juga belum efektif. Kemudian wa hajjil baiti, haji. Nah, dulu ketika belum sadar, belum punya kesadaran, ini haji itu langsung berangkat. Karena apa? Karena kuotanya tidak pernah terpenuhi. Nah, mulai tahun 2010 sampai sekarang yang daftar banyak, kuotanya terbatas. Nah, akhirnya tertunda sampai bisa 30-an tahun. Ini berat. Dulu saya di kantor itu sering nyek-nyekan itu sama teman-teman. Ngenyek dalam rangka baik. Jangan sampai wis tuku kijang durung kaji dikijing. Wah, itu udah saking do wedi itu akhirnya. Wah, berbondong-bondonglah pada daftar waktu itu. Wah, tahun 2009-an. Itu yang memprovokasi Pak Saibani dari Bantul. Ya, karena teman-teman waktu itu dianggap mampu, tapi ora do gelem gitu. Akhirnya jangan ojo nganti kowe durung kaji, nah, tuku kijang durung kaji nganti dikijing. Wah, itu. Akhirnya takut itu pada daftar. Oh, begitu pada daftar itu antri. Ada yang daftar 2010 berangkat 2014, ada yang berangkat 2015. Ya itu. Jadi 1 tahun 2010 itu dalam waktu 1 tahun itu bisa meloncat sampai 4 tahun perbedaannya. Karena saking banyaknya. Apalagi setelah itu ada dana talangan haji setelah itu. Wah, udah ngeri. Ya. Yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Nah, di hadis ini, hadis riwayat Bukhari, Muslim, ini disebutkan puasa Ramadan itu yang terakhir, disebutkan terakhir. Nah, di puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Ini yang belum puasa juga banyak kalau di data. Maka kemarin di musola saya sampaikan, di Masjid Al-Falah juga saya sampaikan ya. Bagaimana dengan keadaan zaman sekarang dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu puasa itu warung-warung makan tutup. Bahkan ada razia. Saya nggak setuju dengan razia itu. Ya. Dulu slogannya adalah hormatilah orang yang berpuasa. Nah, gitu. Orang yang berpuasa dihormati. Dengan apa? Ya warungnya ditutup. Gitu. Tapi kan ya kasihan orang-orang yang tidak berpuasa, pekerja-pekerja, musafir itu kalau cari makan susah, kan gitu. Nah, sekarang dibalik, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Itu akhirnya yang ngeglo, warung nggak ada yang tutup, semua buka. Silakan kalau tidak puasa jajan, yang puasa nggak usah, jangan gitu. Karena menghormati yang tidak puasa. Jadi
Kurang apa tolerannya umat Islam sekarang ini? Sangat toleran. Itu masih sering dikambing hitamkan. Umat Islam itu radikal, tidak toleran. Sangat toleran. Bahkan diiming-imingi makanan barang, wah enggak apa silakan. Nah, ini shaimun. Nah, kami sesungguhnya saya sedang berpuasa. Coba nanti bapak-bapak tengok di jalan-jalan itu ketika puasa. Pada bukan. Dan dengan santai. Udut itu ya biasa. Kelempas. Iya. Nah. Sekarang kebalik-balik memang. Merokok itu juga begitu. Ada orang merokok itu dulu hormatilah orang yang tidak merokok. Sekarang enggak. Hormatilah orang-orang yang merokok. Mereka berhak untuk merokok. Padahal kita berhak untuk tidak terkena asap rokok. Inilah dunia ya. Dunia yang terbalik-balik. Jadi yang terbalik-balik tidak hanya balihu, tapi ternyata dunia juga terbalik-balik. Kemudian hadis berikutnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Apabila kamu terhalang, fa'in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Apabila kamu terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini jadi untuk puasa itu hendaknya melihat bulan. Ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang puasa itu harus melihat dengan mata kepala, bulannya dilihat. Ada yang memahaminya tidak seperti itu. Nah, tetapi dengan ilmu, melihat dengan pengetahuan. Karena indera kita sangat terbatas. Maka sekarang ada teori, namanya teorinya wujudul hilal. Kalau hilal sudah wujud, meskipun belum terlihat, maka kita berpuasa. Karena perintahnya itu perintah berpuasa. Adapun cara mengetahuinya itu adalah dengan ilmu. Jadi yang diwajibkan ibadahnya itu bukan caranya mengetahui masuknya ke bulan Ramadan, ya, tetapi yang diperintahkan adalah puasanya. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu, nah berdasarkan perhitungan ya atau hisab, maka puasa di bulan Ramadan tahun ini adalah tanggal 11. Nah, dari tanggal 1 Ramadan adalah 11 Maret. Jadi tanggal 10 malam kita sudah mulai sholat taraweh. Nah, tarawehnya monggo di masjid ya boleh, di rumah juga boleh. Kalau di masjid biasanya masjid-masjid tidak bisa menampung. Kalau di sini alhamdulillah bisa menampung sampai di Serambi. Tapi nanti di pertengahan, belum sampai pertengahan, itu sudah mulai kecapean. Ya. Yeah. Itu tadi dasar-dasar berpuasa. Kemudian puasa Ramadan ini juga banyak keutamaannya Bapak Ibu. Ada banyak keutamaannya. Apa keutamaannya? Orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Wah, ini jangan bayang nggih. Perjalanan 70 tahun gitu tekan ngendi nggih. Aduh banget. Ketika saya kecil dulu, saya itu udah berkali-kali berjalan dari rumah saya di Umbul Martani sana sampai Klaten.
Ya, setiap hari raya Idul Fitri hari kedua atau ketiga itu. Karena dulu itu memang sepeda juga masih jarang dan nggak punya sepeda. Jadi ke Klaten itu dari jam 6 pagi sampai menjelang zuhur, sampai lor pabrik gula Gundang itu. Ini gue bayang ke ini perjalanan gon puasa itu saya sok ini masa lalu. Ini 70 tahun. Jadi aduh banget, menjauhkan dari neraka. Ini kira-kira Bapak Ibu do tahan nggak neng neraka? Ya nggak tahan puasa, karena nanti akan dijauhkan dari neraka. Gitu. Sehari padahal puasa kita 30 ya, besok insya Allah 30 hari. Karena puasanya besok itu akan mulainya berbeda, tetapi akhirnya sama. Nah, tanggal 10 April itu 1 Syawal. Nah, itu ya. Tidak apa-apa. Okay. Kemudian yang kedua, pahala puasa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Kita percepat. Pahala puasa dilipat gandakan. Nek basa Jawa itu tikel tekuk, matikel tikel, banget kan itu. Banyak sekali. Bisa 10, bisa 700 kali, bisa lebih dari itu. Kemudian puasa merupakan perisai untuk membentengi diri. Nah, ini puasa itu marake kita punya benteng. Nah, gimana caranya menggambarkan, membayangkan Bapak Ibu, di TV sering tahu dilihat. Ada pasukan namanya pasukan Brimob atau pengendali huru-hara. Itu biasanya ada tamengnya ya Pak Barno ya. Tameng. Ya itu puasa itu dari tameng itu. Ketika mau ada keinginan untuk berbuat tidak baik, udah ditamengi dengan puasa. Nah, maka puasa itu insya Allah bisa mengendalikan diri. Kemudian orang yang mengerjakan puasa memperoleh 2 kegembiraan. Betul ini. Di dunia besok kita rasakan betul. Begitu ada adzan langsung senengnya semringah. Ya langsung alhamdulillah lah. Ya, anak-anak kecil itu bahkan sudah ngedep sak meju itu makanan ini. Padahal nanti yang diminum sedikit. Saking senangnya itu loh. Ya, monggo nanti anak-anak dikondisikan nggih. Nah, kalau bisa. Sekarang anak TK udah kuat puasa ya heran itu. Dalam zaman saya kecil dulu puasa itu paling enggak kelas 4 itu baru kuat. Sekarang TK udah kuat. Nah, yang berikutnya orang yang berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh introspeksi diri, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Okay. Ini Bapak Ibu sementara yang saya sampaikan karena pagi hari ini pengisi Ahad pagi ini sibuk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang isi di tempat kita ini kan betul orang-orang sibuk. Jadi acaranya itu keluar kota kemana gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan. Kalau nanti beliau longgar lagi, kita konfirmasi, gitu ya. Nah, nanti kalau tidak ada yang isi ya seperti ini, nanti ya isi. Atau bapak ibu nanti silahkan. Ya Pak Har pengen sini, enggak apa-apa. Sekali 2 kali. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini jam 6 lebih sedikit kata Pak Anta tadi. Lebih 11 menit mudah-mudahan ya. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Ya. Habis bulan Syawal. Iya, sesudah bulan Syawal boleh puasa lagi. Ada puasa Daud bisa, ada puasa ya Daud bisa, puasa Senin Kamis bisa, puasa Ayamul Bid bisa. Okay. Kalau yang punya utang puasa Ramadan itu nyaurnya kapan? Ada 2 pendapat.
Pendapat pertama segera disaur. Karena hadis Nabi itu adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti itu seakan-akan puasa sepanjang tahun. Nah, kalau Syawalnya masih utang kan berarti belum penuh, Ramadannya belum penuh, maka kan berarti belum. Nah, maka ikuti setelah membayar utang. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua itu enggak begitu. Pendapat yang kedua, nek bulan Syawal itu kan terbatas. Ya, terbatas hanya 29 atau 30 hari. Sementara nyaur utang waktunya panjang. Nah, maka ada yang menggunakan pendapat yang kedua. Nek saya pilih yang pertama. Karena utang dulu. Wah, dilunasi baru untuk yang lain. Nah, gitu nggih. Nggih, ngeten Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini monggo didahar yang sudah mendapatkan daharan, kemudian sekalian Pak Sunandar. Kemudian untuk Bapak Ibu, di waktu-waktu yang lalu Pak Sunandar ini selaku pimpinan cabang Muhammadiyah itu meminta sedekah suara untuk Pak Syauki, wakil dari Muhammadiyah, dan alhamdulillah dapat suara ke nomor 3. Nomor 1 itu Kanjeng Ratu Mas, nomor 2 itu adalah Yasinta. Yasinta itu punya baliho banyak sekali dari utara laut selatan sana, Pantai Ndrini sampai ke perbatasan Purworejo utara dan selatan, perbatasan Magelang, itu dapat suara nomor 2. Kemudian yang nomor 3 Pak Syauki ya, dari Muhammadiyah. Yang keempat Pak Hilmi dari NU. Nah, jadi wakilnya ada 4 itu ya. Nah, yang lain ya, karena perwakilan DI hanya 4. Nah, ini diucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak. Ini tadi Pak Nandar wasiatnya seperti itu. Mau ngendikan sendiri beliau agak dahar, nanti tidak keselak malah. Ngeten nggih Bapak Ibu. Mari dari saya apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.